Berita adalah produk media. Setiap harinya wartawan melihat peristiwa, mengamati, menulis, disantik dalam ruang redaksi dan akhirnya sampai pada khalayak. Dalam paradigma konstruktivis, sebuah fakta atau realita tidak dipandang ada tinggal ambil, melainkan realitas itu diciptakan oleh manusia. Jadi, berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah pembaca, pendengar maupun penonton. Baik, selanjutnya, teknik penulisan berita. Berita ditulis dengan menggunakan rumus 5W1H agar berita itu lengkap, akurat, dan sekaligus memahami standar teknis jurnalistik. Artinya, berita itu disusun dalam pola yang baku dan mudah dipahami isinya oleh pembaca, pendengar, dan pemirsa. Menurut Haris Sumadiria, dalam praktek penulisannya, para jurnalistik atau wartawan dalam menulis berita dan harus memperhatikan unsur-unsur dalam merumuskan beritanya, yaitu dengan rumus 5W1H dan struktur piramida terbalik. Berita disajikan dengan menggunakan pola piramida terbalik karena berpijak kepada 3 asumsi. Yang pertama, memudahkan khalayak pembaca yang sangat sibuk untuk segera menemukan berita yang dianggapnya menarik atau penting yang sedang dicari atau ingin diketahui. Yang kedua, memudahkan wartawan dan editor memotong bagian-bagian berita yang dianggap kurang atau tidak penting ketika dihadapkan kepada kendala teknis. Misalnya, berita terlalu panjang atau ruang yang tersedia sangat terbatas. Yang ketiga, memudahkan para jurnalis dan menyusun pesan berita melalui rumus baku yang sudah sangat dikuasainya, sekaligus untuk menghindari kemungkinan adanya fakta atau informasi yang terlewati sehingga tidak dilaporkan. Selanjutnya, tahapan peliputan berita. Yang pertama, redaksi. Yang kedua, peliputan berita. Yang ketiga, wawancara atau interview. Yang keempat, observasi langsung. Yang kelima, riset kepustakaan dan konten berita. Adapun teknik penulisan berita, pertama menemukan peristiwa, kedua pencarian sumber, ketiga wawancara dan observasi dan dokumentasi. Yang keempat, mencatat hal-hal penting dalam proses pencarian informasi. Kelima, membuat kerangka berita. Keenam, menulis teras berita. Ketujuh, menulis isi berita. Kedelapan, penyuntingan berita. Kesembilan, tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan. Kesepuluh, tidak menonjolkan unsur kekerasan. Kesebelas, tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kedua-belas, tidak mempertentangkan suku, agama, ras, atau golongan. Selanjutnya ada 2 jenis berita. Yang pertama, peliputan kasus hukum. Yang kedua, peliputan kasus kriminal. Kasus hukum itu ada 3. Pertama, peliputan persidangan. Yang kedua, peliputan investigasi hukum. Yang ketiga, peliputan kasus korupsi. Yang selanjutnya, peliputan kasus kriminal. Yang pertama, peliputan kejahatan terorganisir. Yang kedua, peliputan kekerasan dan kriminalitas jalanan. Yang ketiga, peliputan kejahatan seksual. Baik, selanjutnya ada peliputan berita politik. Peristiwa yang diperkirakan akan terjadi pemilu, kejadian mendadak seperti ditemukannya alat penyadapan di kediaman gubernur. Peristiwa-peristiwa yang dijadwalkan akan berlangsung seperti kampanye partai politik terkait pemilu parlemen. Kombinasi kejadian yang tidak terduga dan tidak terduga. Contohnya adalah demonstrasi mahasiswa menentang kedatangan Wakil Presiden Biodeono di Makassar. Selanjutnya, peliputan berita ekonomi. Yang pertama ada analisis data dan statistik. Yang kedua, wawancara dengan ahli ekonomi. Yang ketiga, pantauan pasar. Yang keempat adalah analisis kebijakan ekonomi. Oke guys, ini kita ada peliputan sebentar dari buat profil KPI. Dan ini kelas kita lagi di syuting dulu nih, asik. Oke, mungkin itu aja dari penjelasan aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.